Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ada di acara Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Sore-sore. Kali ini situasinya istimewa ya. Kita ada backgroundnya Bukit Sulap ya Bu ya? Ya, Bukit Sulap itu awannya berarak, bagus sekali. Dan kita berada di pendopoannya rumah dinas Bupati Musirawas, Ibu Ratna Mahmud. Ibu apa kabar? Baik, Tambah cantik. buka dulu ya. Buka dulu boleh ya kita Ya, ya, Bu, ya, ya. ya. Jarak kita cukup. Biar lebih Nah, tambah kelihatan cantik. Umur berapa sih? malu saya. 57. Oh, beda setahun. Oh iya. Saya 58. Oh, lebih muda. Lebih muda setahun. Jadi Bupati kita ini sionya Naga. 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 Bintangnya Leo. mengaum dia. Mengaum dia. Ya. Tapi ini singa yang cantik dan beliau sekarang memimpin Musirawas. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Sudah 8 bulan ya? Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Gimana sih rasanya jadi bupati perempuan ya, dan kemudian wakilnya juga perempuan ya Bu ya? Ya. Jadi ini pertama di Indonesia atau enggak? Pertama nomor 2 di Indonesia, Nomor 2 ya? tapi pada saat ini satu-satunya di Indonesia. Wih, keren. Dan pertama di Sumatera Selatan. Oh iya tentu Bu, pertama di Sumatera Selatan. Iya. Apa sih Bu rasanya jadi bupati? Sebentar saya mau nuang kopi buat Ibu. Iya, iya. Ini ada kopi yang spesial. Ya. Ini ya, bisa dicicip. Ini kopinya adalah Tropicana Slim. Ya. Ya, supaya kita makin slim. Ya. Boleh Bu kita toast dulu Bu, begini Bu. Kita coba. Enak Bu ya? Enak. Enak ya. Ini juga tapi ada beberapa kopi di sini. Ya. Bisa Ibu jelasin? Ini kopi jahe. Jadi kopi jahe ini kopi yang diberi jahe. Jadi kopi campurannya sari jahe, Sari jahe, asli. asli. Ini dari daerah TPK, Simpang Gegas. Ini juga ada kopi bubuk Robusta, Robusta. dari Selangit. Jadi Selangit ini kecamatan Selangit. Dia sudah penghasil kopi dan kopinya sudah lumayan, sudah terkenal juga gitu. Nah, sedangkan yang ini juga dari kecamatan TPK, dari kopi Gegas, tapi dia campur jahe. Oke, kalau yang ini Bu? Yang ini juga kopi Robusta. Ini juga produk dari Selangit, namanya kopi Bujang. Kopi Bujang. Iya. Ada kopi gadisnya kali Iya. ya? Oke. Malah namanya Bujang Juaro. Bujang Juaro. Nah, kalau untuk di Sumsel tidak asing kata-kata Bujang Juaro. Artinya apa ya Bujang Juara itu? Juara ya Bu ya? Iya. Juara. Bujang Juaro tuh bujang jagoan. Bujang Nah, jagoan. Oke. Nah Bu, sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Menjadi Bupati Musirawas 8 bulan, apa rasanya? Oh. Kalau bagi saya biasa saja. Biasa aja ya? Karena bagi saya jalanin dengan ya apa adanya gitu. Saya jalanin, saya kerja. Yang penting bagi saya semaksimal mungkin saya bekerja untuk melayani, untuk kepentingan, untuk membangun Kabupaten Musirawas ini. Gitu. Tapi kan boleh dibilang kemenangan Ibu Ratna Mahmud ini kan boleh dibilang kejutan. Dan angkanya itu, angka kemenangannya 50% ya Bu ya? Ya sekitar itu ya? Ya, lebih ya, 50 sekian persen ya. Itu sudah diprediksi atau bagaimana ya? Saya tidak tahu juga ya waktu pilkada itu. Udah hitam ya Ibu nih. Ya, susah kalau bilang prediksi, katanya nanti apa tuh seperti lebih, tapi kalau sudah menang ya udah sudah diprediksi juga. Karena pada saat itu saya itu head to head. Jadi head to head
dan melawan petahana. Iya. Jadi waktu pada saat saya menentukan bahwa saya mencalon, saya juga sudah memprediksi, sudah ada perhitungan bahwa ada kemungkinan untuk menang itu ada. Apa Bu yang membuat yakin waktu itu untuk menang? Saya yakin bahwa saya hanya menawarkan pada saat kampanye yaitu pembangunan infrastruktur dan beberapa lagi yang memang dibutuhkan sama masyarakat Kabupaten Musirawas. Itu saja yang saya yakin bahwa masyarakat di Kabupaten Musirawas ini sudah pintar ya, sudah tahu. Silakan mereka memilih. Apa silakan mau milih apa ada maunya perubahan atau tidak. Dengan memilih saya tentunya ada perubahan gitu kan. Karena berubah yang memimpin. Berubah yang memimpin, Iya. pasti diharapkan itu ada perubahan. Iya. Jadi silakan kepada masyarakat dan kita juga sebelum terjun ingin ikut pilkada atau ikut pemilihan bupati itu, saya juga melakukan beberapa survei gitu. Survei dari konsultan independen. Yang memang saya suruh orang menyurvei yang tidak melalui saya, jadi orang itu tidak tahu kalau saya yang nyuruh survei. Karena saya menginginkan data yang akurat gitu. Dari data beberapa survei, 2 kali melakukan survei, saya memutuskan untuk nyalon. Jadi Bu Ratna ini Iya. diam ternyata menang. Iya. Vidi Vici. Pilih-pilih. Gitu ya. Iya. Vidi Vici. Oke. Tapi Bu, saya belum tahu nih cerita masa kecil Bu Ratna. Oh iya. Iya. Kenapa dikasih nama Ratna, ya kan? Terus kabarnya anak ke-12, Iya gitu betul. ya. Iya. Dari orang tua yang seperti apa, masa kecilnya seperti apa. Tolong dong Bu ceritain ke netizen sekalian. Saya ini terlahir anak bungsu. Anak bungsu. Ya, karena saya ini ada dari 12 saudara, itu 10-nya lelaki. Oh. Iya. Yang nomor 6 itu perempuan, sudah almarhum. Itu juga dokter, pernah jadi kepala dinas di Musirawas. Setelah itu saya paling kecil. Tapi kami di dalam keluarga itu, ibu saya maupun bapak saya itu selalu mendidik kita sekolah itu wajib. Selalu bilang kalau masih kecil loh, pokoknya kalau kuliah, sekolah, sampai profesor, bapak biayain. Gitu. Kalau warisan tidak ada, dibilang gitu. Selalu menanamkan kepada kami seperti itu. Karena kalau kamu mau jadi orang misalnya pesuruh, ya silakan tidak sekolah kan. Tapi kalau kamu mau berhasil, satu-satunya jalan sekolah. Gitu. Jadi memang Ya, walaupun dia sudah meninggal juga kita dapat juga. Namun dari kecil kita dididik seperti itu. Jadi kakak-kakak ibu semua boleh dibilang pendidikannya bagus semua ya? Alhamdulillah kami hampir 60-70% itu kerja di birokrasi. Kakak saya itu. Namun ada juga yang tidak usaha gitu. Tapi rata-rata mengenyam pendidikan kuliah lah, universitas semuanya. Saya juga waktu itu tamat SMP dikirim ke Jakarta. Oh jadi SMA saya di Jakarta. Oke, jadi ibu tuh lahirnya di Musirawas. Lubuk-Linggau. Oh lahir di Lubuk-Linggau. Lubuk-Linggau ini dulu ibu kota Musirawas. Iya, oke. Ya. Lahir di Lubuk-Linggau, Ya. sampai SD di sini. Ya, maksudnya Musirawas lah, Kabupaten Musirawas pada ya. saat itu. Oke. Nah, Terus SMP? SMP saya pindah ke Jakarta. Saya sekolah SMA di sana. SMP SMA di sana. Ibu saya Di mana, Bu? Di SMP apa? saya SMP di Musirawas. Oh, SMP Musirawas. Di Kota Linggau ini. Oke. Saverius. Di Saverius ya. SMA saya di Lab School. Oh, di Lab School Jakarta Rawamangun. Iya, iya betul, Keren Jakarta. anak Lab School. Ibu tanya tadi sekolahnya saya tadi nggak mau nyebutnya. Nggak boleh, harus disebutin supaya orang tahu. Jadi Lab School itu adalah salah satu sekolah favorit di Jakarta karena pendidikannya itu bagus sekali di sana. Iya, memang Lab School pendidikannya bagus sekali. Iya. Tapi saya tidak berkecil hati pada saat saya sekolah di Lab School, dari istilahnya dari daerah lah ya, dari dusun lah ya, di Saverius. Di sana saya dapat juara. Nah, artinya sekolah di tempat kita di Musirawas ini tidak kalah kualitasnya. Tidak kalah kualitasnya. Iya. Itu tadi, oke. Saya sekolah
sempat saya mendapat juara gitu di SMA. Jadi juara kelas. Iya, juara kelas. Bukan juara umum tapi. Iya, itu kan udah keren banget, Bu. Ya, karena saya jadi berpikir, oh berarti pendidikan di daerah saya walaupun dusun, walaupun kabupaten, ternyata tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang terkenal di Jakarta. Iya. School tuh salah satu sekolah favorit. Favorit. Standarnya tinggi. Standarnya tinggi gitu. Iya. Tapi saya di sana bisa mendapat juara kelas. Artinya kualitas di Musirawas juga bagus. Nah, keren. Zaman dulu ya padahal ya. Ya, tahun 81. Iya, oke. Nah, terus kuliah? Nah, saya kuliah waktu itu saya tes gitu di Universitas ISN, Institut Sains Teknologi Nasional. Saya ambil teknik sipil. Sudah saya juga ikut si Pemaru di UI. Nah, saya pulang ke daerah di Lubulingga ini. Selesai kuliah. Selesai enggak waktu kuliah. Oh, waktu kuliah. Enggak tahu diterima di STN. Ya sudah saya daftar gitu. Saya sekolah di teknik sipil. Setelah selesai dari kuliah, saya masuk di Kementerian PU. Jadi kerja jadi PNS. Pegawai negeri. Jadi ibu ini tukang insinyur. Ya, betul sekali. Tukang insinyur. Tukang insinyur, oke. Ya, Terus? tapi ya enak juga sih. Sekolah kerja di Kementerian PU tuh walaupun gajinya kecil, tapi sering ke daerah-daerah jalan-jalan gratis. SPD. SPD sambil ngeliat problem-problem yang ada gitu ya. Ya, aparat ada ya, Bu, kita ya. kan kalau di pusat itu program monitoring, evaluasi gitu. Oke. Ini perbincangannya asik ya. Ya. Kami sesama perempuan tentu bisa lebih nyambung seperti itu ya, Bu ya. Iya, iya. Kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Aku Nana. Percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku, jaga Andrew pakai Tropicana Slim. Jaga dari sekarang, romantisnya sampai nanti-nanti. Tropicana Slim. Aku Nana. Percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku, jaga Andrew pakai Tropicana Slim. Jaga dari sekarang, romantisnya sampai nanti-nanti. Tropicana Slim. Nikmati kebaikan 100% pure extra virgin olive oil dari tanah Andalusia dalam masakan Anda. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Tropicana Slim Extra Virgin Olive Oil. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku pakai Tropicana Slim. Dari minyak, santan, sampai cemilan, semuanya Tropicana Slim. Oke, kita lanjut lagi di Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Sore-sore bersama Bupati Musirawas, Ibu Ratna Mahmud. Bu, tadi kita baru cerita sampai Ibu menjadi tukang insinyur, kerja di Kementerian PU gitu ya, menjadi ASN keliling Indonesia untuk mengabdi sebagai ASN gitu ya. Oke, terus gimana ceritanya bisa terjun ke politik? Oh. Sebelum Ibu menjawab, coba saya minta Ibu mencicipi biskuit itu. Dan kita makan sama-sama, Bu. Ini biskuit yang aman, Bu ya? Dari apa? Dari kemasan saja sudah kayaknya sudah aman ya. Aman. Dan lagi kan dia Fotonya aja sudah low sugar ya. Iya. Low sugar. Ini untuk ibu-ibu lagi cocok bener ini. Bener. Supaya enggak Supaya enggak melar. enggak seperti saya gemuk. Oh, enggak, Bu, tapi cantik. Kita coba sama-sama. Iya. Oh, kalau kita wong Sumsel, kita minumnya nyelup. Oh iya. Iya, kita minumnya nyelup. Nah, baru terasa lemaknya. Dari zaman dulu nih. Cocok kan, Bu? Ngopi sore-sore. Dan enggak takut gemuk. Karena Aman. gulanya aman. Renyah, bagus. Enak. Enak. Habisin dulu. Habisin dulu baru ngomong. Nggak boleh entah. Bu, kita lanjut lagi. Kita ngobrol bagaimana karir Ibu sebagai ASN tapi kemudian lompat ke politik. Mengapa tertarik politik? Kenapa ya? Saya kan kerjanya di birokrasi, di pemerintahan, di kementerian. Dan saya sering sekali
keliling-keliling dalam rangka monitoring dan evaluasi serta membuat program-program untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pas tahun 2005 saya ikut suami saya ke Palembang, namun saya tetap ditempatkan di provinsi itu di Dinas PU Cipta Karya di Provinsi Sumatera Selatan. Di sana juga saya diberi kesempatan menjadi apa dulu Pimpro APBN, SNVT, Kasaker lah, Kepala Satuan Kerja. Dan saya juga suruh pegang Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan. Di sanalah saya sering, karena waktu di Palembang itu saya sering juga ke Musirawas ini. Saya sering melihat pembangunan program-program yang ada di Musirawas ini. Sehingga saya tertarik bagaimana caranya saya membangun Kabupaten Musirawas ini. Saya berpikir kalau saya ini hanya memegang penyihatan lingkungan dan air minum serta satuan kerja perumahan dan pemukiman, bidang itu saja yang saya bisa lakukan. Nah, saya berpikir, oh ya yang harus saya pegang adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan itu yaitu jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, saya bisa berbuat mau diapain daerah ini untuk kebaikannya, untuk pembangunannya. Nah, itu yang membuat saya jadi tertarik jadi bupati. Dan juga memang keluarga saya juga dari dulu ada yang bukan namanya politik ya, terbiasa dengan pemerintahan gitu ya. Dari zaman kakek saya kan. Kakek saya dulu kepala daerah juga di Bliti itu. Dan ada kakak saya juga, wak saya, om saya gitu. Jadi dan saya sendiri berkecimpungan juga di pemerintahan. Jadi saya pikir kalau saya ingin membuat kabupaten itu seperti apa, itu yang harus pertama kali saya pegang adalah kekuasaan. Kekuasaan itu ada di bupati. Kalau orang berpengaruh bagaimana juga, misalnya ada jalan-jalan yang bolong-bolong lubang, dia paling bagaimana pemerintahan ini jalannya jelek ini. Bisa kritik ya Bu ya. Hanya bisa. Tapi kalau saya jadi bupati dengan kekuasaan, saya langsung bisa bertindak. Saya bisa langsung memerintahkan dan saya bisa menindaklanjuti. Sehingga dalam satu periode saya semua jalan mulus. Itu yang membuat saya bersemangat. Oke. Jadi memang motifnya adalah membangun Kabupaten Musirawas ya, dan itu bisa diupayakan melalui menjadi orang nomor satunya gitu ya. Bukan diupayakan, saya harus punya kekuasaan untuk bisa melakukan bisa untuk mengambil keputusan untuk membangun Musirawas. Kalau saya tidak jadi bupati, ya saya hanya bisa usul atau saya juga hanya bisa mengkritik. Tapi belum tentu didengar. Jadi jalannya adalah melalui menjadi orang nomor satu kan gitu. Ya orang nomor satu di sini kan tentu. Iya kan. Supaya itu tadi bisa membangun Musirawas. Gitu kan ya. Intinya seperti itu. Iya. Dan dari diri saya juga memang dari kecil tuh kan selalu ibu saya bilang kamu harus belajar walaupun kamu perempuan. Waktu saya di Jakarta, kamu harus selesai kuliahnya. Walaupun kamu perempuan, siapa tahu bermanfaat untuk daerah kamu. Itu yang membuat saya menjadi tidak takut untuk maju di pilkada itu. Dan ibunya Bu Ratna itu selalu membacakan Yasin ketika Bu Ratna ujian. Iya. Iya, karena waktu saya sidang di tempat saya kuliah itu kan terbuka. Bukan semua boleh nonton di kelas gitu. Semua pintu terbuka, semua jendela terbuka, siapa saja boleh lihat. Saya waktu mau maju saya telepon ibu saya. Tapi saya belum giliran saya. Saya telepon saya mau sidang ini. Oh iya katanya. Pas selesai. Apa Bu, apa Mama atau apa? Ibu. Ya waktu kalau saya Uma. Oh Uma. Okay. Jadi pas sudah selesai sidang, saya kan lupa. Pas sudah menjelang maghrib, saya telepon ibu saya. Saya sudah selesai sidang lulus. Nah, Profesor Roseno itu kan selalu dia sidang terbuka. Dia selalu sidang terbuka dan setelah itu sidang misal 3 orang langsung diumumkan saat itu. Jadi
Saya bilang sama ibu saya lulus nih. Ibu saya cuma jawab, oh alhamdulillah, berhenti saya baca Yasin. Dari kamu telepon pertama udah 3 jam saya. Itu yang saya Dan dapatnya pasti A. Waktu itu. lupa saya Bang. Udah lama banget soalnya. Iya. Oke. Dan Tidak, kayaknya tidak ada. enggak A ya. Amin lah. Iya, amin lah. Amin lah kalau gitu. Nah. Oke. Nah, sekarang kebiasaan dari Uma tadi, apakah ibu terapkan ketika anak-anak ibu sidang skripsi atau apa? Ya juga saya waktu kan gini. Anak berapa Anak sih? saya 1. Cuma 1. Iya, dan dia kuliahnya dokter. Oke. Jadi memang sekolah kedokteran tuh saya lihat bukan seperti teknik. Dia lebih panjang gitu kan. Udah 4 tahun sarjana kedokteran. Esketnya ya. Eskep, setelah itu 2 tahun lagi dia ada koas, ada insentif, baru jadi dokter. Jadi dia sarjananya nggak seperti kita ya, dia sarjana plus lah ya. Iya, iya benar. Itu anak saya 1, menantu Cewek, saya cowok? 1, cucu saya baru 1, Baru 1. suami 1 juga. Oh. Iya. Oke. Jadi ibu juga menerapkan kebiasaan yang sama ketika anak sedang dalam apa namanya? Masa pendidikan. Ya, gitu ya. Ya, anak saya juga alhamdulillah mandiri. Karena kan saya sibuk kerja. Suami saya juga sibuk kerja. Kadang dia dinasnya di luar kota. Jadi anak saya udah terbiasa mandiri gitu. Sampai-sampai waktu SMA itu juga jarang sekali dia minta bantuin kerjain PR. Kerjain sendiri rumah. Apa coba satu. Iya, Oke. iya. Bu, nggak takut ya? Di politik itu kan rintangannya banyak sekali. Iya. Tadi saya baru wawancara Pak Devi Suhartoni, kata beliau, di politik itu untuk menjadi orang nomor satunya berarti harus siap dibully, difitnah, dan juga diberitakan yang nggak benar, dalam arti bukan diberitakan tapi selalu ada kabar hoax. Oh. Nah, ibu sebagai perempuan, ya kan orang nomor 1 di Musirawas, nggak takut menghadapi itu semua? Ya kita kan sudah jadi nih. Nah, tidak boleh takut. Ya. Hoax, fitnah, apapun kalau itu tidak benar akan terlihat. Ada istilahnya yang benar akan terlihat benar, yang tidak benar akan terlihat tidak benar. Jadi memang pasti itu. Kita bukan bupati juga saya rasa adalah pasti dalam hidup ini rintangan-rintangan seperti itu. Tapi kalau kita sudah bupati mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi lagi keterpaan anginnya. Gitu Ya pohonnya lebih tinggi, anginnya lebih kencang kan. Lebih kencang. Ya, jadi karena sudah, kalau belum ya boleh kita takut. Tapi kalau sudah, menurut saya tidak perlu takut. Saya jalankan di yang benar, di garis yang benar. Hadapin aja. Ya, hadapin. Asal kita yang penting kerja dan terus bekerja yang benar. Kerja itu ya untuk pembangunan Kabupaten Musirawas, tentunya kita harus di garis yang benar, di line yang benar, di jalan yang benar gitu. Ya kan? Tapi bagaimana menghindari, ya kan? Menghindari bujuk rayu, godaan. Apalagi boleh dibilang peristiwa OTT semakin banyak. Iya, gitu iya. ya. Belum tentu, maaf ya, belum tentu mungkin OTT atau apa. Tapi bagaimana Ibu menghindari hal-hal seperti itu? Ya, saya menghindari seperti itu. Saya juga ingin sekali menyampaikan kepada semua dinas, aparat saya, ataupun perangkat-perangkat di pemerintahan Kabupaten Musirawas ini agar tidak melakukan korupsi. Dan semua yang dilakukan harus sesuai dengan aturan undang-undang yang ada berlaku di Indonesia. Jangan sampai korupsi, itu saja yang saya Ya, ingatkan. jadi udah di garis bawah ya, Ya, dipakai huruf kapital ya, tidak boleh korupsi iya, ya, iya, tidak ada suap menyuap iya. ya, karena hancurlah karir dan segala macam ya Bu. Ya, kadang-kadang memang ada juga yang kayak Pak Devi bilang tadi kan, dibully, difitnah, hoax bisa juga itu terjadi memang. Tapi kadang-kadang ada juga resiko jabatan, itu namanya kan. Resiko kita menjabat itu pasti ada, resiko jabatan. Cuman ya saya, ya karena saya perempuan ya, saya sering berpikir
ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya bekerja, terus bekerja tujuannya yaitu untuk pembangunan Kabupaten Musirawas. Oke, seru ya ngobrol-ngobrol sama Ibu Iya. Ratna. Bu, mata Ibu tuh kan bulat gitu ya, bagus ya. Saya dari tadi ngeliatin. Melotot Bu ya? Enggak, matanya bulat. Nah. Matanya bulat. Ada turunan ini Arab ya enggak ya? Oh, Ini pun Arab Nengdi. Arab Nengdi. Tidak, saya asli orang Musirawas. Mana Bu ininya? Lubuk Linggau. Bliti. Bliti. Bliti dan Muarakati. Muara apa Bu? Muarakati TPK. Muara Kati. Iya. Oh, oke. Dulu itu salah satu kecamatan Bliti juga. Nanti pengembangan jadi PKK di Muara Bliti. Karena zaman dulu memang Muara Bliti itu ibu kotanya Musirawas juga. Iya. Tahun 2023 Mbak pindah ke Lubuk Linggau karena ada kereta api terakhir di sini. Oke, kita akan lanjut masuk pada segmen ketiga setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bu, gimana mata pelajaran anak saya? Apakah ada yang tertinggal? Bukti bayar sekolah kemarin belum ada. Gimana ya, Bu? Kalau jadwal perusahaan anak saya pindah hari ya, Bu? Absensi anak saya gimana? Bapak Ibu, kini orang tua dan siswa dapat melihat aktivitas sekolah melalui Junior Smart. Download sekarang juga di Google Play atau App Store agar bisa memantau aktivitas bersama. Junior Smart memudahkan kita untuk update kegiatan sekolah, kalender akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan beragam informasi lainnya. Mah, besok aku futsal ya? Iya, besok pakai kaos kuning kan? Loh, kok mau tahu? Oke, kita kembali bersama Ibu Ratna Mahmud, Bupati Musirawas yang keren sore ini. Terima kasih. Cindo nian, Nah. cantik nian, Oh. pakai apa itu? Animal print. Ya, terus, woi keren lah pokoknya. Ya. Wih keren lah. Keren lah pokoknya, cantik nian. Oke, Bu, Nah. emang orang Musirawas putih-putih kayak Ibu gini ya? Orang Musirawas kan memang cantik-cantik Emang putih-putih. cantik, bener. Contohnya saya. Iya. Bener. Enggak juga Bu, semuanya ada dua. Semuanya ada dua. Oke, Iya, iya, mungkin iya. Ibu ada keturunan Belanda dulu. Ah, Zaman itu. penjajahan kali ya. Enggak lah Bu. Kita nggak tahu Bu. Tapi di daerah-daerah memang banyak yang putih-putih Bu. Kan? Ya Daerah di mana itu? Muarakati, Bliti, ya? Bliti, di apa banyak kan daerah di Sumsel ini banyak yang putih-putih Iya gitu. memang. Orang Linggau, apalagi yang daerah-daerah ke arah Bengkulu tuh ya. Heeh. Punya putih-putih. Putih-putih ya, memang. Apalagi daerahnya yang agak sejuk gitu. Iya, tempat Belanda dulu mesti Iya. enggak. Oke, Bu Ratna, tadi Ibu belum menjawab mengapa dikasih nama Ratna. Nah, Apa kasih Ratna artinya? nama Ratna itu waktu saya masih waktu lahir kan laki-laki terakhir perempuan saya. Jadi kalau nggak salah ini bapak saya beberapa ngasih nama. Ada yang ngasih nama wak saya, Wak Zakaria Amin. Ya memang dia kasih nama Ratna Dumila saja. Kayak Dulu itu. nama saya aslinya film, Maharatna Dumila. Oh. Iya aslinya begitu. Nama saya Maharatna Dumila. Dumila itu maksudnya dipelihara dengan baik. Ratna itu adalah intan permata yang dipelihara dengan baik. Gitu. Maha itu Muhammad Muhammad Amin Ratu Asmaraningrat. Oh, Itu akronim. pangeran di Muara Bliti. Hmm. Bukan maha kuasa. Bukan maha kuasa, itu singkatan ya jadi makanya. Muhammad Amin Ratu Asmaraningrat itu nama kakek saya. Kebetulan dia kepala daerah di sana. Pangeran namanya zaman dulu Pangeran Muhammad Amin. Itu zaman dulu tuh 5 kali menjadi pasira, tidak putus-putus. Itu atau zaman Bandang jadi pangeran. Di Bliti itu cuma satu, yaitu Pangeran Muhammad Amin, itu kakek saya. Oke. Jadi Maha Ratna Dumila itu aslinya sebenarnya. Oke. Nah waktu saya masuk sekolah, sekretaris bapak saya namanya Arjo itu ngedaftarkan saya. Ya.
siapa namanya Ratna Mahmud. Ya, udah tulis lah. Jadi dari mulai raport ijazah saya Ratna Mahmud. Sehingga akte kelahiran saya jadi kenal lahir aja. Oh, gitu Iya, aslinya tuh. Jadi banyak juga wak-wak tante-tante menyayangkan kenapa nama saya tidak dicantumkan Maharatna Dumila itu. Iya. Oh, oke, keren banget ya Maharatna Dumilah. Dan memang ibu itu dari sisi keturunan memang Itu boleh Maha itu dibilang- bukannya Maha Kuasa bukan, tapi Enggak, iya, singkatan, Enggak, saya mau singkatan nama bilang- kakek. Saya mau bilang karena kakek dan segala macam itu dulu adalah Kepala pangeran daerah. segala macam. Jadi itu memang ada turunannya ya. Ada penjelasan seperti itu ya untuk akhirnya menempati posisi jadi orang nomor 1 dan perempuan. Perempuan harus support perempuan, Bu. Iya Bu, terima kasih. Memang perempuan harus bersatu. Harus bersatu. Oke. Ya. Sekarang kalau yang didiskusikan dengan suami itu apa sih, saya boleh tahu? Oh, yang diskusi Senami itu apa ya? Enak kan dia kerja dulu dia kerja di PLN, banyak dinas kemana-mana. Ya palingan saya mendiskusikan suami itu ada satu hal keputusan berumah tangga, saya tanya bagusnya bagaimana itu saja. Tapi pekerjaan karena dia di PLN, saya di PU, tidak terlalu nyambung gitu ya. Cuman palingan kalau di dalam pekerjaan dinas PU itu tiba-tiba ada menyangkut PLN, nah saya diskusikan. Jadi boleh dibilang diskusinya juga diskusi-diskusi Pekerjaan juga. pekerjaan ya. Tapi tidak terlalu Kalau hanya tentang- Hah? Kalau tentang support menjadi kepala daerah gimana? Ya suami saya juga mensupport waktu itu. Silakan kamu jadi kepala daerah karena memang kamu saya rasa ini mampu katanya. Gitu. Pada saat itu. Dan dia ngasih gambaran-gambaran juga. Ibu bersyukur ya punya suami yang mendukung ya. Alhamdulillah punya suami yang menurut saya baik dan menurut saya mendukung saya dalam hal mencalonkan diri jadi bupati dan sampai sekarang juga suami saya mendukung. Mendukung ya, oke. Ya. Nah, yang menarik ketua TPPKK-nya di sini Baru saya mau sebut itu tadi. Itu bukti dia mendukung. adalah suami. Suami ya. Ya. Karena pada saat saya terpilih itu saya harus menentukan siapa tim penggerak PKK. PKK. PKK itu pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, kalau Dharma Wanita beda. Beda. Dharma Wanita itu kan ibu sekda, Ya. yang diurusnya adalah istri-istri ASN. pegawai negeri, ASN. Jadi kebetulan akhir 2020 itu 2020 itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri. Apabila suaminya istri yang menjadi bupati itu perempuan, maka ketua tim penggerak PKK adalah suami. Dan jika berhalangan, maka diganti istri eselon 2, ditunjuk bukan Yang ganti, ditunjuk. ditunjuk istri eselon 2. Nah, saya pikir suami saya nggak berhalangan, Bu. Jadi ketika ibu minta Iya. Bapak untuk menjadi ketua Iya. TPPKK, apa jawaban beliau? Waktu itu dia bilang dia pikir, setelah itu ya nggak apa-apa, saya sanggup, saya mau. Katanya gitu. Karena saya pikir begini, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu harus berdampingan dengan program bupati. Betul. Nah, kalau seandainya saya menunjuk salah satu istri eselon 2, nanti takutnya tidak berdampingan sama saya. Betul. Ya, nah, betul. kan dia istri salah satu eselon 2, Iya, ditunjuk istri salah satu eselon 2. Jika berhalangan. Nah, gitu. Jadi saya pikir ini kan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu adalah yang mendukung program bupati. Program bupati. Yang berdampingan mendukung program bupati. Dan ini adalah hal yang strategis ya Bu ya, boleh dibilang ya. Ya, Sangat bukan strategis saya kan? ngomong. Ya, ya, benar karena karena ini PKK itu kan PKK garda ini kan terdepan. sampai ke desa-desa, Iya, strategis. masuk sampai ke desa-desa. Bagaimana program bupati itu bisa berjalan kalau tidak berdampingan dengan bupati. Bupati, betul. Nah, Oke. soalnya Dan suami saya mau mendampingi. mau mendampingi dan Bapak nggak ada canggung sama sekali gitu dengan berkumpul dengan ibu-ibu. Ya mungkin dia sudah biasa di birokrasi ya. Karena dia kan kerja di BUMN dan Ya. dia memimpin juga di beberapa daerah di PLN itu kan. Dia
pernah jadi GM para kanton Kamil lah di Kalimantan. Pernah jadi apa ya namanya Executive Vice President akhir itu. Jadi dia biasa saja dengan birokrasi itu tidak canggung. Jadi, seperti kegiatan besok itu Pak Ketua TPPKK yang ininya ya? Yang Jadi dia organisasi wanita itu kan? ketua tim penggerak PKK, ketua Dekranasda, pangkatnya banyak jabatannya, ketua Dekranasda, ketua GOWI. Barusan kemarin dilantik jadi ketua literasi. Itu jadi 4 jabatannya. Jadi 4 jabatannya. Iya. Salah sama saya cuma 1 bupati. Tapi kan satu yang ngatur semua. Iya. Satu yang ngatur semua. Oke, Bu, Ibu ini kan akan menjabat sampai 2024 ya? Insya Allah. Bersama Ibu Suwarti ya? Iya. Oke. Setelah itu Ibu mau nyalon lagi? Ya, insya Allah kalau memang masyarakat masih menghendaki. Apa definisi menghendaki? Ya, saya kan bekerja selama ini. Saya selalu menekankan kepada semua OPD agar bekerja secara proporsional dan layani masyarakat agar masyarakat puas. Saya selalu menekan seperti itu. Tidak usah ya istilahnya berpolitik lah. Betul. Ya, nanti pada saatnya pilkada siapapun lawan saya silakan. Dan rakyat sendiri melihat, menilai apakah saya layak terus untuk menjadi bupati Kabupaten Musirawas ini. Keren ya. Jadi nggak banyak beban, Bu. Ya benar. Ibu tahu nggak kalau ibu ini adalah disebutnya sebagai alpha female. Apa tuh? Perempuan yang tahu apa yang dia mau. Oh iya. Atau perempuan yang tahu mana yang benar. Betul. Dan tahu mana yang ibu mau. Oh, iya. Menjadi pemimpin. Iya. Menjadi pemimpin tuh apa definisinya menurut Ibu? Pemimpin itu ya gimana ya? Pemimpin itu harus bisa mengayomi dan harus bisa membawa apa yang dipimpinannya itu ke jalan yang lebih maju, yang lebih benar. Yang mana dalam visi misi saya itu adalah maju, mandiri dan bermartabat. Yang disingkat mantap. Mantap. Ya, logonya seperti ini. Mantap. Mantap. Ya. Dan ada 9 program unggulan. Ya. Apa aja, Bu? 9 program unggulan dalam satu periode itu semua jalan mulus. Semua jalan mulus. Ya, karena kita ini 70% pertanian. Jadi jalan itu sangat penting bagi mereka. Dengan jalan yang mulus, biaya mereka perjalanan itu murah dan singkat, sehingga meningkat kesejahteraan bagi mereka. Sebagai mantan orang PUPR. Iya. Oke. Terus apa lagi? Santunan kematian sudah berjalan, perdanya sudah keluar. Kalau jalan proses, sudah tuh bantuan kepada pesantren, kemakmuran masjid, dan tuh bantuan itu sudah berjalan juga. Bantuan kepada pesantren itu juga sudah berjalan juga. Rumah tahfiz di semua desa. Di semua desa. Ya, karena saya menghendaki anak-anak sekarang itu penghafal Al-Quran itu. Saya akan membangun rumah tahfiz di seluruh desa di Kabupaten Musirawas. Oke, Ibu sendiri khatam Quran udah sering ya pasti ya. Juga, Bu. Jadi ini kampaknya rumah tahfiz sudah mulai berjalan. Mungkin tahun depan kita tetap membangun rumah tahfiz sekitar 100 rumah tahfiz lagi, dan selanjutnya kita terus lagi. Sekarang juga sudah beberapa sudah jalan rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu yang dimaksud adalah tempat menghafal Al-Quran, mengaji. Jadi kita pemerintah ini mengadakan membayar guru ngajinya, karena guru ngajinya itu tidak sembarangan. Kita benar-benar seleksi yang berkualitas, sehingga kadang-kadang kita datangkan dari luar daerah. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Jabar, ada yang dari
Bandung ada. Ada juga yang dari daerah kita sendiri. Oke. Tapi jadi kita rumah tahfiz itu guru ngajinya kita biayai. Kan banyak sekali. Bukan membangun loh. Bukan membangun gedung itu tidak. Percuma ada gedung tapi operasionalnya bagaimana. Iya. Jadi kita bisa saja di masjid, bisa saja di musola, bisa saja di rumah penduduk yang kosong, yang dia sediakan silakan menggunakannya untuk rumah tahfiz. Sehingga guru-guru ngajinya juga tinggal di sana atau tinggal di sekitar masjid kita sewakan. Nah, nanti operasionalnya misalnya ya marbotnya yang bersih atau listriknya, peralatannya, guru ngajinya. Jadi kalau kita menyediakan bangunannya, kita biaya membangun saja sudah tidak kewalahan mungkin ya. Setelah itu bagaimana kehidupannya? Jadi lebih pada membangun isi ini ya para pengajarnya. Kalau guru ngaji ada 1.600 ya. 1.600 itu kita memang sudah kasih honornya. Tapi yang rumah tahfiz ini beda. Kita gaji dia itu ya saya rasa cukup lah. Di atas UMR itu ya cukuplah sekitar berapa 2 juta kita kasih. Sudah itu pemondokannya Jadi siapin semua ya. yang tukang bersih peralatannya kita biaya semua sehingga rumah tahfiz itu berjalan. Jadi bisa saja di rumah penduduk yang kosong atau di musola atau di masjid. Yang penting ada operasional benar-benar kita SK-kan gitu. Ya, kalau orang berpikir membangun rumah tahfiz rumah bukan. Rumah dibangun tidak berjalan kan besar sekali itu biayanya. Jadi itu. lebih rumah pada ininya, pada rohnya ya. Seperti itu. Ya. Oke. Dan ini sudah berjalan dan sambutan masyarakat luar biasa. Ada di Beliti itu di rumah Ibu Rita itu rumah Pasira Umar itu kita bangun rumah tahfiz. Kita buka yang daftar hampir 100. Ya, karena gratis kan. Mereka antusias sekali. Karena pandemi, karena juga ada sibuk sekolah, akhirnya sekarang cuma 70-an ya. Tapi itu gurunya dari Lombok. Tinggal di sana, menetap di sana. Semua biaya untuk operasional rumah tahfiznya kita bayar. Guru ngajinya kita bayar, yang saya rasa cukup lah. Cukup ya. Oke, baik. Bu, ini sebagai penutup. Ya, sebagai penutup, nggak terasa nih udah mau 1 jam ya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bupati kita yang keren ini, ya kan, keren. Apa harapan Anda untuk anak muda Musirawas? Saya berharap anak muda Musirawas ini pemuda ya, agar dia kembang tumbuh dan mengisi daripada Kabupaten Musirawas ini dalam hal yang memang sedang kuliah ya silakan menempuh pendidikan, yang bagi yang sudah tidak menempuh pendidikan lagi untuk berkarya ya, di berkarya untuk membangun Kabupaten Musirawas ini dan bersatulah dengan semua pemuda ini. Oke, dan ini 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Dan Musirawas juga dikenal cukup beragam ya Bu ya? Dari berbagai suku ada di sini. Banyak. Di sini sangat beragam. Dari semua suku saya rasa hampir ada. Dan mereka di sini tidak ada perbedaan atau tidak ada gesekan itu tidak ada. Tidak ada gesekan. Ya. Jadi mereka mau dari suku Jawa, Batak, Padang, dari suku Sunda banyak. Dan ada satu kampung banyak orang Sunda, ada satu kampung banyak orang Jawa, tidak masalah. Itu sejarahnya Musirawas begitu ya Bu ya. Dan hubungan antar agama di sini juga bagus ya Bu. Bagus sekali. Bagus ya. Oke. Jadi itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Bupati Musirawas, Ibu Ratna Mahmud. Terima kasih banyak sudah diterima, sudah ngopi sore. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Musirawas. Kita insya Allah ketemu lagi ya Bu ya. Dalam perbincangan yang lebih seru. Sehat selalu, sukses. Amin. Salam buat keluarga. Salam untuk Ibu Suwarti juga. Oke. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.